Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Simon. Saya dari SMA Negeri 8 Semarang, kelas 11 1, absen 25. Kali ini kita akan mencari tahu kebenaran amandemen atau perubahan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahukah kalian bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pernah mengalami perubahan? Loh, bentar. Bukannya Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak boleh dirubah ya? Tenang dulu. Bagian yang tidak boleh diubah di Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya bagian pembukaannya saja. Mengapa? Karena pembukaan itu mengandung dasar negara kita yaitu Pancasila, tujuan negara, dan dasar berdirinya negara kita. Itulah mengapa pembukaan tidak boleh diubah. Dalam membuat suatu keputusan, pasti ada suatu alasan di baliknya. Begitu juga dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa alasannya yaitu sistem kekuasaan yang terlalu berpusat kepada presiden. Sebelum mengalami amandemen, kekuasaan pada presiden itu merupakan kekuasaan paling tinggi. Jadi presiden memiliki kebebasan untuk melakukan apapun. Selanjutnya, yaitu belum adanya pembatas masa jabatan bagi presiden maupun wakil presiden. Kita dapat lihat salah satu contoh nyatanya oleh presiden kedua kita, Presiden Soeharto, yang menjabat selama 32 tahun. Di Undang-Undang Dasar sebelum amandemen belum memiliki bab khusus terkait HAM. Jadi, jaminan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, hak berkumpul, hak hidup, hak perlindungan hukum, dan hak asasi manusia yang lain belum tertulis tegas di Undang-Undang Dasar. Selanjutnya ada ketimpangsiuran kekuatan antar lembaga negara, kekuatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masih belum seimbang. Lalu juga ada tuntutan besar dari gerakan reformasi 1998. Rakyat menuntut pemerintah yang lebih transparan, demokratis, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gerakan reformasi 1998 menuntut pembatasan kekuasaan presiden, jaminan hak asasi manusia, pemilu yang lebih adil dan bebas, serta lembaga negara yang saling mengawasi. Nah, itu tadi adalah poin-poin yang melatar belakangnya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami sebanyak 4 kali amandemen atau perubahan. Amandemen pertama pada sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Lalu amandemen kedua pada sidang umum MPR pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 dengan fokus desentralisasi pemerintahan. Amandemen ketiga di sidang umum MPR pada tanggal 1 sampai 9 November 2001 yang menghilangkan GBHN. Amandemen keempat di sidang umum MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 menyempurnakan beberapa pasal. Total ada 75 pasal yang mengalami perubahan. Hasil dari perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu masa jabatan presiden yang dibatasi maksimal 2 periode. Presiden dan wapres atau wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dibentuknya Mahkamah Konstitusi, lahirnya Dewan Perwakilan Daerah, jaminan hak asasi manusia ditulis lengkap pada bab XA, kekuasaan presiden tidak lagi absolut, dan sistem ketatanegaraan yang jadi lebih demokratis dan modern. Nah, sekarang kita jadi sedikit lebih tahu nih tentang undang-undang negara kita sendiri, yang mana harapannya akan menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap negara Indonesia. Saya kira cukupkan sampai sini, dan apabila ada kesempatan, mari kita berjumpa lagi.